Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin, lidah adalah indera pengecap yang tentu saja sangat penting bagi manusia. Selain itu, lidah juga membantu kita untuk berkomunikasi, mengunyah makanan, lalu menelannya. Untuk membedakan rasa seperti manis, asam, pahit, dan asin, tentu menggunakan lidah. Lantas, apa jadinya ketika tidak memiliki lidah? Lancarkah komunikasi yang kita jalin dengan orang lain? Fakta yang terjadi, tidak semua makhluk hidup memiliki lidah. Apakah kalian pernah mengamati bahwa ikan ternyata tidak memiliki lidah? Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Rupanya, hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ikan tidak memiliki lidah? Bagaimana sejarah ikan tidak memiliki lidah? Dan apa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut lidah ikan? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Inspirasi Islam. Sahabat mukmin, hal ini berkaitan dengan sejarah turunnya Nabi Adam alaihi salam ke dunia. Merujuk pada sabda Rasulullah SAW, setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam, maka diperintahkan sekalian malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis bernama Azazil. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya keluar dari surga dan dihapuskan rupanya yang elok itu. Lalu dihantarlah iblis itu ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke arah laut. Makhluk pertama yang ditemui oleh iblis adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihi salam kepada ikan. Iblis berkata, "Sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan." Mendengar perkataan iblis tersebut, ikan pun langsung tak mau ketinggalan menyebarkan berita tentang Nabi Adam alaihi salam kepada seluruh makhluk yang ada di lautan tanpa ragu. Tak peduli apakah berita itu memang benar adanya atau hanyalah berita dusta dari sang iblis. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyenangi perbuatan ikan, lalu dihilangkannya lidah ikan supaya tidak lagi dapat menyampaikan berita yang tidak benar. Allah tidak suka jika ikan menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya. Perbuatan ikan ini pun adalah perbuatan yang menyebarkan berita bohong atau hoaks. Karena berita yang tidak benar ini akan menimbulkan perbuatan adu domba. Perbuatan ini merupakan perbuatan tercela. Dari kisah tersebut, sahabat mukmin, maka dapat kita ambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah pun akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataan yang telah diucapkan selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah." Lalu dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu tahu siapa sejahat-jahatnya manusia?" Maka sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua. Tidak akan masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita." Setelah Rasulullah bersabda seperti itu, kemudian ada sahabat yang bertanya tentang hikmah dari sabda tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata." Sahabat mukmin, sebagai salah satu organ komunikasi pada manusia, lidah dapat berperan mendekatkan seseorang kepada Allah yang Maha Besar. Karena lidah, seseorang menjadi hamba yang mulia. Namun bila lidah tidak dikelola dengan baik, maka organ tubuh yang lembut bahkan bisa menghantarkan pemiliknya ke lembah kenistaan. Karena lidah yang tak terjaga, sang pemilik pun bisa bergemilang dosa sehingga ia menjadi hamba yang durjana. Lidah bisa pula menjadi sarang pembuat dosa bila ia tidak terkendali. Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 20 macam dosa yang disebabkan oleh lidah, diantaranya berdusta, memfitnah, hingga kepura-puraan atau munafik.
Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dengan kalimat itu ia akan tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada jauhnya timur dan barat." Lidah juga merupakan sumber naminah, adu domba, di mana seseorang menyampaikan pembicaraan satu kepada orang lain yang dengan tujuan untuk menimbulkan keretakan hubungan di antara mereka. Dan di antara salah satu penyebab siksa kubur adalah suka mengadu domba di antara manusia. Nabi SAW pernah melalui 2 kuburan lalu bersabda, "Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa yang dianggap besar. Salah satu dari keduanya suka mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir ketika dia buang air kecil." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat mukmin, dalam upaya kita mensyukuri nikmat lidah, maka sudah sepatutnya kita memaksimalkan fungsi lidah kita masing-masing dalam mengemban tugas dakwah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahilah lidahmu dengan memperbanyak zikir, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Gunakanlah lidah untuk amar makruh, nahi munkar, dan menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna. Sungguh, salah satu hikmah nikmat lidah adalah agar kita mampu bersyukur kepada Allah dengan nada lisan. Subhanallah, begitu pentingnya arti dan peran lidah dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya setiap muslim mampu menjaga lidah, karena lidah pun akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak. Pada hari, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 24. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.